Ya, penonton sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai smartwatch uh, semi ya, smartwatch semi smart band. Ya, kenapa saya bilang semi smart band? Ya karena dia masih ada kekurangan ya, jadi untuk dikatakan sebagai smartwatch. Ya, ini fungsinya masih sedikit terbatas. Untuk bisa menjadi sebuah smartwatch. Ya. Ini dari Xiaomi, itu Amazfit Verge Lite, versi Lite-nya. Ya. Ini sudah mendukung GPS, ya, eGPS. Baterainya 390 mAh. Ya, sistem Android 4.4. Ya, dia walaupun mengusung Android 4.4 tapi masih belum bisa berdiri mandiri. Nah, itulah kenapa saya sebut semi smart band ya. Ini dalam kotaknya ini cuma ada buku manualnya ya. Buka satu buku manual, satu dudukan charger ya. Dudukan chargernya itu dia nanti colok ke USB. Ini belakangnya ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah untuk colokan chargernya. Sedangkan ini untuk mengetes kondisi kesehatan tubuh ya, yaitu denyut nadi ya. Tekanan darah dia nggak bisa ngetes, yaitu harus input manual ya. Dan pertama kali menggunakan dia harus disinkronkan dengan aplikasi Mi Fit ya. Jadi ada aplikasi Zepp ya, tapi saya nggak coba untuk install apakah bisa, karena begitu muncul pertama kali itu harus di-connect ke aplikasi Mi Fit ya, dia tulisnya ya. Terus ini menu-menunya ada notifikasi, yaitu bisa WhatsApp ya, notifikasi bisa WhatsApp, bisa WeChat segala macam. Nah, ini begitu sudah kita buka di handphone ya, maka notifikasinya itu akan otomatis terhapus ya. Ini geser ke kanan itu untuk keluar ya, geser ke kiri untuk menu berikutnya. Nah ya, ini untuk yang sedang mengukur tekanan darah, bukan tekanan darah, denyut nadi ya. Cukup lama prosesnya ya untuk mengukur ini, dan jadi hasilnya cukup bisa dipercayalah ya, lebih akurat paling enggak daripada smart band lucu-lucuan yang saya barusan review kemarin itu ya. Nah ini tapi ada satu keanehannya ya, apabila ini ada rongga ya, ini ada rongga ya, maka dia hasilnya akan tinggi sekali denyut nadinya ya, 80 ke atas ya. Tapi kalau ini benar-benar tertutup rata ya, karena kan harus tertutup kulit rata ya, daerah sini lah kurang lebih bagiannya di sini ya. Kalau menurut petunjuknya ya, satu jari jaraknya dari metakarpal ya, yang tengah ya, satu jari jaraknya. Ini kita lihat ya fitur-fiturnya ya. Fitur yang paling bagusnya ini sih sebenarnya GPS ya, karena dia bisa tracking. Nah, untuk tracking ini kita ada sistem ya, settingan. Udah buka sistem settingan ya, press and hold ini button, kita bisa pilih ya. Tapi ini pilihannya harus outdoor ya, kalau indoor dia nggak bisa GPS ya, harusnya outdoor ya, entah itu lari, jalan, atau bersepeda ya. Kalau yang model treadmill ya, nah ini ya indoor cycling ya. Nah itu dia nggak tidak mendukung GPS ya. Exercise juga ya, atau mode disable ya.
Jadi begitu kita tekan lama dikit, ini ya menunya tombolnya cuma satu, kita tekan dan tahan, nah dia akan mulai deh tuh ya, otomatis ya, karena tadi saya pilih outdoor cycling ya. Terus di sini tinggal go aja kalau mau jalan, atau lewat aplikasinya di handphone ya. Nah ini bisa kita setting nih, mau walkout goalnya kayak gimana. Kalau sudah tercapai dia akan berhenti otomatis. Terus ada auto pause ya, auto pause ini bisa dinyalakan, bisa juga dimatikan ya. Kalau dinyalakan berarti begitu kita pencet ya, nggak sengaja tersentuh ya, dia akan pause ya. Tapi kalau ini kita matikan ya, nah, kita coba ya, begitu kita ya, dan dia mulai berjalan nih, mulai ngitung ya. Tapi ini harus benar-benar bergerak ya. Kalau cuma gerak getar-getar gitu dikit doang, dia nggak bakal terhitung ya jaraknya ini. Nah kita tahan ini, maka dia akan pause ya. Ya tahan ini juga bisa. Ya dia nggak efek, ini harus ini pause. Nah pause tuh, mau dilanjutkan atau di stop. Kalau di stop maka dia akan merekam. Ini udah keluar. Untuk melihat hasilnya itu kita ke activity ya, activity ini ya. Di sini tadi ini barusan bukan ya, dia terlalu pendek ya. Jadi dia harus benar-benar ada datanya. Kalau 000 itu dia nggak akan tersimpan ya. Jadi kalau sudah jalan dia akan tersimpan otomatis. Contoh kayak gini ya, dia sudah jalan nih ya, dari atas ke bawah ya, dari utara ke selatan arahnya ya. Nah ini nanti kalau begitu kita buka di aplikasinya, dia akan tampilannya diambil sedikit dari Google Map ya tampilannya, dan nanti dikasih lihat tuh petanya ya, dari jalan mana ke mana, melalui jalan apa, berapa kilometer ya. Sama persis di sini kan tulisnya kan 4,2 kilometer ya. 4,2 kilometer ya. Nah kalau ini menggunakan kendaraan ya, karena dia cuma ada paling cepat ini cycling. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan motor ataupun mobil ya pilihnya yang cycling, jangan walking. Karena walking nanti kurang akurat GPS-nya. Ini walking, running ya itu akan kurang akurat GPS-nya ya. Nah ini untuk menghitung langkah, dan langkah ini pun bukan getaran ya, dia nggak lihat getaran, tapi dia lihatnya benar-benar bergerak ya, benar-benar bergerak ya. Jadi ada pergeseran jarak yang jauh sekali ya. Jadi kalau cuma jarak sekitar gini dia tidak akan bertambah ya. Kita coba jalan lah ya, saya sambil ngecas soalnya. Oh iya, dia harus benar-benar bergerak jauh ya, baru bisa terekam ya. Ruangannya kurang jauh nih, jadi dia nggak bisa merekam deh. Oke, nah dia nanti bisa akan update setiap berapa detik sekali lah. Nah terus ini tampilannya nih. Untuk tampilannya dia bawahnya itu hanya ada 2 ya, harus dari aplikasinya ya untuk lebih banyak. Nah di sini tapi bawahnya ini udah cukup nih. Di bagian atas dia sudah ada denyut nadi. Bagian sini untuk power ya, baterainya masih ada 90-an ya, 90%an ya, fullnya sampai di angka jarum 11 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya.
kurang lebih lah kira-kira ya 9 bulan. Di sini udah ada tanggal ya, tahun, bulan, tanggal, jamnya versi format 24 jam. Terus di sini ada hari ya, ini udah hari Jumat ya, jam 1 subuh. Jam 1 subuh ya. Kita tahan. Nah, dia akan bisa berubah tampilan. Nah, bawahnya cuma dua macam ini aja ya, saya masih belum otak-atik lagi ya. Di sini ada baterai, itu kan benar 92%. Nah, langkahnya tadi langkahnya sudah 63 nih. Oke, dia harus update ya, tuh kan 63 ya, jadi dia update-nya nggak real time ya. Ini berapa mungkin 15 detik 30 detik ya baru diupdate sekali ya, kurang lebih tadi kita geser-geser ada 10 langkah lah memang ya. Terus digeser ke sekali lagi dia akan untuk melihat denyut nadi ya, mengukur denyut nadi. Tampilannya sudah semi analog, denyut nadinya di bawah ya. Di atasnya ini adalah Bluetooth sama alarm ya, saya ada nyalain alarm. Terus ada tanggal, hari, bulan, tanggal ya, 23 Oktober. Terus itu ini tadi ya, jadi halaman ininya geser-geser itu 53 ya, bisa lebih demen yang ini sih ya, digital sekalian ya. Terus kalau dari atas ke bawah itu adalah menu ya, menu kayak mungkin center. Terus untuk mengatur keterangan ya, ini bisa auto ya. Nah, bisa auto. Terus ini sleep mode ya, ini untuk mengecek otomatis ya, kita kapasitas tidurnya itu seperti apa ya. Terus ini ada baterai saver ya. Terus ini ada kunci layar ya, ini harus dipencet tombol baru bisa dibuka ya. Oke, ini kurang lebih sih segitu aja. Terus sini bisa kita event reminder, ini harus setting di aplikasi. Oke, reminder yaitu cuaca, ini juga setting di aplikasi, ini otomatis update ya posisi kita 20 derajat 27 derajat ya, Jakarta Barat. Oh ya, tampilannya ini bahasanya ya dukung bahasa Inggris ya. Nah, yang di more ini ada timer sampai 60 detik kalau timer ini bisa sampai 99 menit apa jam ya, coba kita tes ya sebelumnya 1 detik 2 detik ya, 99 menit tuh. Jadi set. Oke. Terus ada countdown timer countdown ini 60 detik ya. Bisa mau tambah lagi, misalnya mau berapa menit berapa detik ya bisa juga, tapi yang bawahnya dia sih sudah ini jam ya. Ini jam ternyata. Oke ya, maklum lah saya nggak nyoba ini. Nah, ini kalau memang geser-geser nggak bisa, makanya tombol back ya. Terus ada file mobile ini kalau kita pencet maka handphone yang terkonek dengan dia akan berbunyi. Nah, akan masuk nih ya. Sekarang kita ngatas nih. Notifikasi ini masih di more, sorry. Kita lihat deh tuh pesannya apa nih. Nah, yang dia ini enaknya dia notifikasinya itu kita bisa melihat isinya apa. Ya dari nomor sekian dia mengirim video. Nah, jadi di atasnya tampilan dari nomor sekian, bawahnya isinya ya, isi pesannya apa gitu lah. Jadi sebenarnya sama aja sih. Nah, jadi sama kita belum buka di handphone, notifikasinya akan selalu tersimpan di sini dan nggak bisa di delete ya. Dan begitu kita buka
begitu buka di handphone dia akan otomatis hilang ya. Nah PAI ini yang kurang kepake lah, karena PAI ini harus benar-benar rutin. Kita berolahraga ya gerak apa segala macam, dia akan merecord seluruh aktivitasnya itu selama 7 hari mungkin ya, lalu dia akan menghitung rata-rata ya, jadi semua perhitungan rata-ratanya akan keluar bahwa kondisi tubuh kita sehat apa gimana ya, baru nilai ininya keluar, nilai PAI nya keluar ya. Kita lihat dia yang di apakah berlebihan ya, atau sedang atau kurang ya, dia akan melihat itu. Jadi ini dia kayak statistik rata-rata ya. Nah ini status yang nambah 3 step tadi ya, kita nggak gerak-gerak ya, oke dia tetap 3 step. Kalorinya 1 kalori doang ya, itu kalorinya dihitung dari stepnya sih ya. Apalagi ya, alarm ya bisa event reminder dari aplikasinya. Musik, nah ini musik ini dia cuma untuk controller aja ya, jadi bukan musik player ya, tapi dia untuk kontrol aja ya, pengendali ya. Oke. Kurang lebih seperti itulah ya tampilan dan pengenalan untuk Amazfit Verge Lite ini ya, smartwatch yang semi smart band. Oke. Nantikan terus ya video-video selanjutnya. Tebel ya, tebel tapi ya nggak terlalu tebel, ininya lembek sekali ya, lunak sekali, tapi kokoh ya, kokoh. Strapnya pun bisa diganti ya, tinggal dibuka. Sudah banyak sih yang jual strapnya, cuman nggak bakal ganti juga lah, karena ini bahannya bagus, tahan lama ini ya, dia bisa 3 tahun ya, 3 tahun pun bagus ini ya. Jangan kejemur matahari aja keseringan.